Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiska Viola Nadila dengan NPM 221501051 dari kelompok 3 kelas PSDIC. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi pada modul 4.5 tentang creating simple function. Materi yang pertama yaitu creating two parameter function. Contohnya di sini evaluating the BMI. Rumus untuk BMI sendiri yaitu berat dalam kilogram per tinggi dalam meter persegi. Contoh kodenya def BMI dalam kurung weight, height, titik 2 return weight per height pangkat 2. Print BMI kita masukkan contohnya beratnya 52,5 kg, tingginya kita masukkan 1,65 meter. Nah, di sini didapatkan result 19,283 dan seterusnya. Nah, ini untuk creating two parameter function. Kemudian selanjutnya creating three parameter function. Nah, di sini parameternya ada 3 yaitu length A, length B, dan length C. Contohnya di sini triangles and the Pythagorean theorem atau segitiga dan teorema Pythagoras. Contoh kodenya def is a triangle dalam kurung A, B, C, titik 2 return A plus B lebih besar daripada C, and B plus C lebih besar daripada A, and C plus A lebih besar daripada B. A sama dengan float, input enter the first side's length, titik 2 tutup kurung. B sama dengan float, input dalam kurung enter the second side's length, titik 2 tutup kurung. C sama dengan float, input enter the third side's length, titik 2 tutup kurung. If is a triangle A, B, C, titik 2 print yes it can be triangle, else titik 2 print no it can be a triangle. Nah, untuk resultnya di sini akan muncul kalimat enter the first side length. Di sini kita misalkan kita masukkan angka 3. Kemudian enter the second side length. Kita masukkan angka 4. Kemudian enter the third side length. Kita masukkan angka 5. Nah, di sini program akan mengecek apakah angka-angka ini sudah sesuai dengan syaratnya. Syaratnya yaitu A plus B lebih besar daripada C, B plus C lebih besar daripada A, dan C plus A lebih besar daripada B. Karena di sini syaratnya memenuhi, maka muncul kalimat yes it can be a triangle. Nah, kalau misalkan saja syaratnya ini tidak memenuhi, maka akan muncul kalimat no it can be a triangle. Kemudian contoh selanjutnya untuk faktorial. Di sini terdapat kode def factorial function n titik 2 if n kurang dari 0 titik 2 return none. If n kurang dari 2 titik 2 return 1. Produk sama dengan 1. For i in range 2, n plus 1 titik 2. Produk sama dengan i return produk. For n in range 1, 6 titik 2 hashtag testing print n, faktorial function n. Nah, untuk resultnya di sini 1 faktorial yaitu 1, 2 faktorial yaitu 2, 3 faktorial sama dengan 6, 4 faktorial yaitu 24, dan 5 faktorial yaitu 120. Kemudian simple function example untuk Fibonacci number. Fibonacci sequence atau deret angka Fibonacci adalah deret angka yang diperoleh dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya. Rumusnya yaitu FIB. I sama dengan FIB I dikurang 1 plus FIB I dikurang 2. Berikut adalah contoh untuk Fibonacci number. Misalnya FIB 1 sama dengan 1, FIB 2 sama dengan 1, maka FIB 3 nya sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2, FIB 4 nya 1 plus 2 sama dengan 3, FIB 5 nya 2 plus 3 sama dengan 5, FIB 6 nya 3 plus 5 sama dengan 8, dan FIB 7 nya 5 plus 8 sama dengan 13. Nah, untuk mengimplementasikannya menjadi sebuah fungsi, kita akan mengubahnya menjadi seperti berikut. Kodenya seperti berikut, yaitu def FIB dalam kurung n titik 2 if n kurang dari 1 titik 2 return none, if n kurang dari 3 titik 2 return 1, elem 1 sama dengan elem 2 sama dengan 1, the sum sama dengan 0. For i in range dalam kurung 3, n plus 1 titik 2, the sum sama dengan lm 1 plus lm 2. lm 1, lm 2 sama dengan lm 2, the sum. Return the sum.
For n in range 1 sampai 10, print n tanda panah FIBN. Nah, untuk resultnya yaitu sebagai berikut. Misalkan Fibonacci number yang pertama yaitu 1 dan Fibonacci number yang kedua yaitu 1, maka Fibonacci number yang ketiganya yaitu 1 plus 1 sama dengan 2. Fibonacci number keempatnya yaitu 1 plus 2 sama dengan 3. Fibonacci number kelimanya yaitu 2 plus 3 sama dengan 5. Fibonacci number keenamnya yaitu 3 plus 5 sama dengan 8. Fibonacci ketujuhnya yaitu 5 plus 8 sama dengan 13. Fibonacci ke-8-nya yaitu 8 plus 13 sama dengan 21. Fibonacci ke-9-nya yaitu 13 plus 21 yaitu 34. Simple function example recursion. Suatu fungsi dapat memanggil fungsi lain atau bahkan fungsi itu sendiri. Ketika suatu fungsi memanggil dirinya sendiri, situasi ini dikenal sebagai recursion. Dan fungsi yang memanggil dirinya sendiri dan berisi kondisi terminasi yang ditentukan, yaitu kasus dasar kondisi yang tidak memberitahu fungsi untuk melakukan panggilan lebih lanjut ke fungsi itu disebut fungsi rekursif atau recursive function. Recursive function di Python dapat digunakan untuk menulis kode yang bersih dan elegan dan membaginya menjadi bagian yang lebih kecil dan teratur. Namun, di sisi lain, dalam membuat recursive function harus sangat berhati-hati karena mudah membuat kesalahan dan membuat fungsi yang tidak pernah berhenti. Perlu diingat juga bahwa recursive calls menghabiskan banyak memori, karenanya terkadang fungsi ini tidak efisien. The Fibonacci numbers definition is a clear example of recursion. Nah, Fibonacci numbers ini adalah contoh jelasnya untuk rekursi. Nah, di sini terdapat example untuk kodenya. Nah, kodenya jauh lebih jelas sekarang. Tapi apakah itu benar-benar aman? Apakah itu mengandung resiko? Ya, emang ini mengandung sedikit resiko. Jika lupa mempertimbangkan kondisi yang menghentikan rangkaian produk pemanggilan rekursif, program dapat memasuki loop tak terbatas. Jadi untuk solusinya yaitu dengan mengubahnya menjadi, nah cukup sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.